Halo Kang Mas Bayu Tulur semuanya, balik lagi di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Kita ke Jogja lagi, nggak ada berhenti-berhentinya ya kalau kita ngomongin tentang hidden gems di Yogyakarta. Kali ini aku nemu lagi penginapan hidden gems di kawasan Yogyakarta. Ini dekat banget sama alun-alun selatan, kemudian Prawiro Taman juga deket, dan ini full dengan bule ya. Namanya adalah Shalala BNB. Ini aku dapat di harga cuman 145 ribuan. Lokasinya ada di Jalan Minggiran Baru nomor 19 Suryo Diningratan, Mantri Jeron. Patokannya adalah pojok Beteng Wetan ya. Ini kita ke selatan aja, ke arah Prawiro Taman. Ini tinggal lurus aja, nggak jauh, sekitar 1 atau 2 menit kita akan sampai di pertigaan ya. Namanya adalah Kampung Minggiran atau Gapura Pinggiran. Ini depannya sini ada yang jual tahu tempe crispy, enak banget, wajib dibeli ya. Kemudian langsung ketemu sama Kampung Minggiran. Ini kita tinggal masuk aja, Kang Mas Bayu Tulur semuanya. Ini patokannya nggak jauh dari tadi, pojok Beteng Wetan, tinggal ke selatan sampai nemu es teler ya, dan juga aneka gorengan di situ. Kemudian langsung masuk aja ke Kampung Minggiran sampai ketemu dengan lapangan Minggiran ya. Ini cuman jalan nggak sampai 50-an meter, ntar ketemu lapangan Minggiran. Dan belokan pertama ini kita langsung ambil belok kiri aja, lurus terus. Ini sekitar 50, nggak sampai sih, 20-an langkah kita langsung ketemu dengan Shalala BNB. Sekali lagi ini aku dapat di harga Rp145.000 di Traveloka. Ini bisa cek link di deskripsi, nanti aku akan taruh pembelian aku di Traveloka. Mana tahu Kang Mas Bayu Tulur semuanya yang pengen banget ke Jogja menikmati hawa-hawa hidden gems. Yang ini beneran aku ngerasanya sih hidden gems banget ya, karena beneran tidak bising sama sekali, penuh dengan bule. Kita bisa kayak cerita-cerita gitu ya, sharing itinerary, bahkan mungkin bisa sharing cost juga kalau mungkin pengen banget traveling bareng gitu. Ini patokannya tadi begitu kita masuk langsung ketemu dengan parkir sepeda motor. Jadi kalau misalkan bawa mobil tuh nggak bisa, parkirnya di depan jalan, kemungkinan akan terganggu. Tapi kalau motor sih bisa kayak 10, karena ini sebenarnya nggak jauh, nggak lebar juga gitu untuk kawasan parkirnya begitu ya. Tuh dari pintu masuk parkiran itu muatnya segini, jadi kemungkinan ya 8 lah, desek-desekan dan buru-buruan gitu ya, karena di sini juga banyak banget. Aku juga kaget sih, biasanya bule kan nggak pernah bawa motor atau sewa motor ya, ini banyak yang sewa motor. Depan sini langsung ada teras, di situ juga langsung dikasih tempat untuk kita naruh sendal, karena sendal sepatu tuh nggak boleh masuk ke dalam, harus di teras luar begitu ya. Ini kita bisa ada kolam ikan juga kalau pengen ngecil, tapi sayang banget agak kotor ya. Ini juga ternyata ditempati oleh pemiliknya juga nih, jadi kita mungkin bisa kenalan juga sama warga Jogja, cerita apa aja yang terbaru di Jogja sama Mas Asep. Kalau misalkan nonton vlog ini, sukses selalu Mas Asep, bener-bener nyaman aku di sini. Ini helm, kemudian sepatu ini juga bisa ditaruh di sini. Di sini juga bisa banyak lah, kita kayak mau nyoret-nyoret, nulis-nulis itu bisa. Kesan pesan sih rata-rata ya. Ini juga di sini disediakan juga sendal, kalau misalkan ke Jogja cuman bawa sepatu nggak bawa sendal aman, karena di sini bisa dipakai tuh sendalnya bebas gitu. Tinggal ngomong aja sama petugasnya tuh. Seluas ini untuk kawasan parkir, kemudian pre-function area bisa dibilang ya. Kita langsung masuk aja. Ini adalah kamar-kamar yang bukan dormitory, karena aku kaget ada kamar dormitory tapi di Traveloka nggak ada. Tapi ini private room aja Rp145.000 loh di Traveloka. Jadi ini aku bisa bilang salah satu private room yang murah begitu yang ada di Shalala BNB. Depannya persis ini ada tempat buat naruh loker-loker begitu ya, meskipun ini untuk gembok bawa sendiri. Kalau misalkan pesan di dormitory itu kalau nggak salah cuman ada di booking.com ya. Jadi silakan kalau besok juga mau cek untuk kamar dormitorinya, Shalala BNB bisa dipilih tuh. Meskipun ini sorry banget untuk yang footage yang kamar dormitory ini kayak biasa hilang ya. Namanya juga vlogger pemula gitu. Kita langsung masuk aja sekarang ke kawasan kamarnya. Ini sekali lagi harga cuman Rp145.000. Kamarnya private. Langsung begitu masuk kamar ini aku juga agak kaget ya, mungkin karena ini bangunan lama gitu. Tidak panas sama sekali, meskipun ini ada kipas angin, tapi can you imagine tidak kupakai sama sekali kipas anginnya, karena aku datang di bulan Agustus gitu. Dan ternyata ini Jogja sama kayak tempat aku tinggal gitu, dingin gitu. Kalau udah mulai maghrib
ke pagi hari tuh kayak dingin gitu, jadi nggak dinyalakan untuk kipas anginnya. Aku juga kaget, kirain aduh ini kayak bakalan banyak nyamuk, ternyata enggak gitu. Ini di sini langsung ada kayak nggak tahu ini apa sih, hiasan apa aneh, ada kaca. Kemudian ada meja kalau kita kepengen banget kerja, tapi kayaknya nggak guna juga karena kita pasti keluar gitu. Dapat handuk, kemudian ini tempat untuk kita naruh kalau mungkin bawa koper, bawa ransel, bawa carrier, ini bisa ditaruh di sini. Di atasnya udah ada gantungan untuk kita baju dan ada kipas angin. Meskipun ini tidak dipakai karena Jogja udah dingin. Ini juga agak serem sih. Mungkin hiasannya boleh diganti Mas Asep kalau nonton ini ya. Agak serem sih. Kemudian ini juga di sini disediakan juga kalau kita mau pakai pengusir nyamuk begitu. Nyaman, ini beneran aku ngerasa nyaman. Dan kasurnya dong nih, ada kayak dipan tapi udah kayak dipan model ubin gitu, di agak tinggi. Kemudian di sini juga ada lampu baca, kemudian papan surfing untuk hiasan gitu, Kamar Bayu telur semuanya. Dapat spray ini nggak tahu karena spraynya berbau Palestina, semangka. Nggak ngerti, tapi ini keren sih. Ini empuk, kasurnya juga empuk, aku tidur nyaman, selimutnya juga nggak tebel tapi juga nggak tipis, aman-aman aja Kamar Bayu telur semuanya. Dan tadi aku bilang ya, private room harga 145.000 udah termasuk dengan kamar mandi private juga. Ini juga kamar mandinya agak takjub begitu ya, karena semi outdoor. Jadi yang tadi aku ngerasa mungkin karena efek dinginnya karena ini ya kali ya, karena ini semi outdoor, kamar mandi dulu semuanya. Jadi bener bisa kayak angin itu masuk lewat jendela yang membuat kayak AC pribadi gitu ya. Ini wastafelnya juga handmade, keren banget, lumayan luas. Kalau mungkin sikat gigi sama pasangan bisa kayak sebelahan. Di bawahnya itu juga langsung ada tempat pembuangan gitu ya, dan juga tempat sampah. Kemudian di sebelahnya persis, wah ini keren sih karena beneran kayak mempertahankan. Mungkin untuk yang agak jijik orang lokal mungkin agak jijik, tapi ini sebenarnya untuk bule-bule sih aku yakin bakalan seneng gitu, karena ini modelnya kayak vintage, kayak kita back to nature banget. Tapi ini klosetnya juga tetap proper, tidak bau sama sekali. Kemudian ada ornamen hijau-hijau juga di kamar mandi yang membuat kayak suasana semi outdoornya kerasa. Tuh, ini semi outdoor nih Kamar Bayu telur semuanya, masih ada tanaman-tanaman. Tapi ini mohon diperhatikan ya untuk pengelola, semoga kayak dibersihkan juga daun-daun kering yang jatuh, atau mungkin ini tanaman merambat yang agak meranggas, itu juga kayaknya harus diperhatikan untuk kedepannya. Tapi ini so far keren. Kemudian untuk part bagian shower ini ternyata bisa ditutup pakai tirai, jadi kita nggak mungkin kayak becek-becekan tuh sampai dengan keluar gitu ya. Ini yang tadi aku bilang pakai pasir pantai. Vibe-nya keren. Kemudian nih untuk pijakan kita shower pun juga dari batu, jadi kayak berasa beneran di alam gitu, mandi di alam dengan ditutup oleh tirai, jadi nggak mungkin becek-becekan tuh. Jadi kalau kita mandi pun airnya juga nggak bakal nyampe ke ubin tempat kita sikat gigi di wastafel Kamar Bayu telur semuanya. Beneran aku rekomendasikan kalau misalkan Kamar Bayu telur semuanya pengen banget ke Jogja, begitu merasakan euforia yang beda, silakan bisa ke Shalala B&B nih. Yang tadi aku bilang ya, pijakannya tuh kamar mandi sama kamar tuh agak tinggian kamar mandi tapi miring ke arah tempat pembuangan. Jadi nggak mungkin juga kalau kita mandi berdua mungkin ya kan, itu bakalan keciprat sampai ke dalam kamar. Ini yang tadi aku bilang nih, showernya juga ini beneran keren, bule bakalan suka gitu karena dari ini meskipun tidak ada air panas sih, ini jujur kalau dikasih air panas bakalan keren, cuman kayak gini tuh. Atau mungkin karena bule-bule nggak suka air panas ya, mereka jarang mandi juga. Tapi untuk yang membutuhkan mandi malam atau mungkin mandi dini hari itu kayak bakal mikir dua kali karena air tuh dingin banget. Dan seperti ini vibe dari kawasan kamar mandinya Kamar Bayu telur semuanya, aku beneran rekomendasikan. Ini beneran yang aku bilang ya, hidden gems banget di dekat Prawiro Taman, dekat alun-alun kidul. Kalau misalkan mau ke Malioboro juga sekitar 5-10 menitan. Jalan kaki kemungkinan sih 20 menit, karena kemarin juga sempat ngerasain tuh jalan kaki bareng sama bule-bule juga mau explore Yogyakarta. Ini Shalala B&B bisa dipertimbangkan, harga cuma Rp145.000, aku dapatnya di Traveloka. Aku taruh link pembelian di deskripsi. Kalau Kamar Bayu telur semuanya kepengen banget beli via Traveloka, nanti bisa cek link di deskripsi aja gitu. Dengan vibe beneran di alam, kembali ke alam begitu ya. Kemudian ini juga banyak banget hiasan-hiasan yang keren banget, membuat kita kayak makin oke gitu ya.
nyaman sih, tidur juga nyenyak. Kemudian untuk semua piranti yang ada di kamar itu semuanya bener-bener make sense gitu. Sekarang kita langsung menuju ke area komunal areanya. Kembali lagi aku bilang kenapa ini hidden gems. Ini ada tempat untuk kita bisa nge-chill bareng sama seluruh tamu yang ada di Shalala B&B. Tempatnya keren, luas gitu, meskipun ini sebenarnya sih kelihatan kotor, tapi ini nggak kotor sama sekali. Mungkin karena efek ini kali ya, Kammas Bayu Tulur semuanya nggak diaci atau nggak pakai tegel, karena ini cuman kayak semen doang, kemudian dicat biru. Tapi ini sebenarnya tidak kotor sama sekali. Petugas ini juga sering banget membersihkan tiap pagi, jadi ini oke kalau kita kepengen banget berendam atau mungkin cuma merendam kaki sih, karena sebenarnya sih ini kalau dipakai untuk 4 orang tuh udah kayak cendol banget gitu ya. Ini juga lengkap dengan dapur juga. Di sini kalau kita mau masak, bikin mie, ada kulkas juga kalau mau naruh bir dingin. Ini bisa Kammas Bayu Tulur semuanya asalkan self service. Ini di sini juga udah disediakan sabun cuci. Kemudian nah ini tadi yang aku bilang ya, ini cuman tempatnya aja sih kelihatannya kotor, tapi ini sebenarnya bersih semua. Kulkasnya juga mungkin ini kayak kulkas bekas, tapi ini keren. Minumnya juga bisa free flow teh kopi. Di sini disediakan ada air filter gitu, air galon yang bisa dipakai juga kalau kita kepengen banget bikin teh. Ini ada air panas dan juga air biasa, nggak ada air dingin sayangnya ya. Kalau mau air dingin ini bisa bikin es batu sendiri yang ada di kulkas. Dan kalau mau bawa makanan juga harus ditandai gitu ya, karena untuk keamanan bersama. Ini di sini kalau mau minum-minum juga bisa gitu ya, karena mungkin tamunya banyak bule, jadi mungkin lebih open minded minum bareng sama mereka gitu. Ngopi juga bisa dengan vibe kayak gini, tapi ini kebayang kalau musim hujan PR banget kayaknya ya, bakalan kayak reject begitu mungkin. Tapi ini keren sih, aku beneran rekomendasiin kalau misalkan ke Jogja kepengen banget cari tempat nginep yang hidden gems. Ini Shalala B&B, bisa dipertimbangkan Kammas Bayu Tulur semuanya. Kembali lagi aku dapat di harga cuman Rp145.000 di Traveloka. Mungkin boleh cek link di deskripsi kalau kepengen banget bungkus ya, sama kayak aku ngerasain kamar private harga Rp140.000. Itu beneran private, kamar mandi juga dalam. Ini aku rekomendasiin ya. Ini aku datang juga waktu itu di hari Sabtu. Jadi can you imagine, murah banget kan Kammas Bayu Tulur semuanya. Segini dulu cerita perjalananku nge-review Shalala B&B yang ada di Yogyakarta. Sampai ketemu kita setiap hari Kamis jam 12 siang. Semoga belum bisa libur ya, setiap seminggu sekali hari Kamis jam 12 siang kita ketemu di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Have a nice day Kammas Bayu Tulur semuanya.